bagian belakangnya ada lukanya, bolong. Iya, kayak ada luka-luka gitu ya. Bisa disebut sundel bolong. Iya, bisa disebut begitu. Ini kayak ada ular ini mah. Coba tolong. Mohonkan dihapuntennya mbahnya. Wios, abdi sareng tim-tim kadi ya mbah. Asalullah agang tempatan. Mohon. Oke sahabat Huru Hara, ketemu lagi di channel Huru Hara Horor bersama aku Immanuel, dan di samping aku sudah ada bapak-bapak dari mana Pak? Situraja. Dari Situraja, dan di belakang kita ada salah satu situ yang akan kita telusuri. Jadi pertama-tama aku akan bertanya dulu ke Pak Asep nih Pak. Ini sejarah situnya kayak gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Ketua Lingkungan RW Tilu Situraja. Oke. Sejarah Situraja ini kan dari dulu pun namanya bukan Situraja, ini Babakan Situ. Oke. Untuk lebih jauhnya mungkin saya bisa menjelaskan bahwa sejarah Babakan Situ jadi Situraja ini adalah ada tokoh kami, masyarakat kami yang tahu percis tentang sejarah Situraja atau dulu Babakan Situ. Mungkin ke Pak Osad atau tokoh masyarakat ini bisa menjelaskan kronologisnya awal Situraja itu sejarahnya bagaimanapun. Jadi yang tahu percis sejarah Situraja atau mungkin dulunya awal Babakan Situ adalah Pak Osad. Untuk itu mungkin Pak Osad bisa menjelaskan kronologisnya atau sejarah ini bagaimana tentang sejarah Babakan Situ jadi Situraja. Kejadian-kejadian apa yang mungkin Pak Osad tahu percis, karena ini juga kami anggap sebagai tokoh masyarakat juga, tokoh masyarakat yang tahu percis. Tapi di sini banyak tokoh masyarakat Situraja zaman dahulu tapi sudah pada meninggal. Untuk itu mungkin ada saksi hidup Pak Osad mungkin bisa menjelaskan langsung kronologis atau kejadian-kejadian apa yang ada di situ Cinangsi atau situ Raja. Ya, untuk itu Bang Adi, Bangga. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang sejarah dari situ yang ada di belakang kita ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Osad ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merasakan abi menceritakan masalah itu ya di desa Cinangsi karena ayah situ gitunya. Situ iya awalna gitu ieu teh tadina Babakan Situ gitu. Anu ngagegeh anu ngancikan aya di situ nah pertamana nyaeta disebatna Akil Hitam. Teras aya seperti nah istrinya namina disebat Ceuhowiyah gitu. Nah teras aya disebatna yes Babakan Situ mah nya tadi anu ngababak-babak teh di dieu karena ieu aya situ nya itu ieu namina Aki Arsian Nini Arsian gitu. Satrasna teras ka dieu aya deui anu meneruskeun gitu tah. Akina disebatna teh Aki Surhaji. Nya terasna nya aya Aki Surnajim nya di dia anu lebih anu terang sagala-galana gitu. Pan di dia situ teh nya gitulah lebar panjang gitu, panjang ieu antara kulon sareng wetan gitu. Aya sirahna di ditu di Rancatole gitu. Di kulon gitu nya eta sirahna situ ieu gitu. Ada banyak beberapa yang pernah mengalami kejadian horor di situ ini, Pak. Seperti apa, Pak? Terang, saya mah jadi begini ada ular gitu ya. Ada ular. Iya, ular hitam tapi ya pendek segitu ya. Oke. Ya, disebatna teh
aki tole aya seperti ngabentuk teh nya buaya disebat teh muntus salahnya buaya bodas gitu. Buaya putih. Nah, anu utama nama teu aya deui disebat teh aki alitam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kehadirannya dan juga untuk keterangannya. Selanjutnya mungkin kita akan langsung melakukan penelusuran, dan buat kalian yang penasaran dengan penelusuran kita pada malam hari ini, stay tune dan tonton video ini sampai habis. Nah, jadi sahabat Uruhara, di situ ini tuh terkenal dengan sosok ya, eyang ya, yang menyerupai buaya putih. Buaya ya, putih ya. Ada sosok apa ya, yang ular warna hitam itu. Dia ya? warna hitam pendek ya. Warna hitam pendek. Dan pas tadi host di aplikasi sebelah kita live itu, di saung sebelah sana itu banyak terdengar suara-suara ketawa dari sosok perempuan ya. Iya. Nah, di sini dulu ya. Di sini dulu ya. Nah, sini dulu ya. Tadi waktu lagi ini ya, Live ya. live ya, ada bau-bau bangkai ya. Nah, terkadang ada, terkadang hilang ya. Nah, sekarang dalam keadaan nggak ini ya, Nggak ada bau ya. nggak ada bau. Tapi tadi kita sempat lewat ke sini, emang benar-benar bau bangkai. Bau gitu. banget ya. Tapi bau pas banget. sekarang kita datang ke sini, tiba-tiba bau bangkainya hilang ya Teh ya. Iya. Itu sebenarnya bau bangkai dari mana sih Teh? Dari sosok kah? Atau mungkin dari binatang? Mungkin ada yang binatang yang mati gitu? Atau mungkin ya dari hal-hal goib mungkin ya? Kalau menurut saya ya, kayaknya dari hal gaib ya. Soalnya kalau misalnya bangkai asli ini ya, nggak mungkin baunya terus-terusan ya. Ini kan sekarang juga enggak ya. Terus pas baunya tadi itu terbawa sama Kak Fandi kan ya. Iya. Sampai tubuh dia juga bau. Oke. Ya. Artinya itu sosoknya itu sempat nempel ya? Ya, sempet nempel. Jadi teman-teman sahabat Uruhara, tadi kan Ko Fandi itu sempat live TikTok ngegantiin host yang sebelumnya, karena host yang sebelumnya itu berhalangan untuk hadir, dan ketika dia disuruh untuk kembali, itu kita benar-benar mencium dari tubuhnya itu, aromanya itu bau bangkai banget. Iya. Dan ketika sudah berhasil dinetralisir, kemudian langsung hilang bau bangkainya, dan ketika Iya. kita balik lagi ke tempat ini, justru bau bangkainya udah hilang. Udah hilang. Karena Gitu. kan waktu tadi Kak Fandi saya ini ya, ya alhamdulillah sampai dia nggak bau, kesini dia pun nggak bau kan? Oke. Gitu. Nggak bau. Ya. Jadi kalau di sini tuh sosoknya seperti apa sih Teh yang mengeluarkan bau bangkai itu? Kalau menurut saya ini ya, kayak ada perempuan ya, kayak ada perempuan yang agak-agak ini ya, agak keburuk-burukan gitu ya, Oke. kelihatan sama aku mah ya. Dari badannya itu kayak ada ini ya, Ada kayak apa yang suka itu? bagian belakangnya ada Iya. lukanya, Iya, bolong. kayak ada luka-luka gitu ya. Bisa disebut sundel bolong. Iya, bisa disebut begitu. Karena bau banget gitu. Ya. Karena waktu tadi Kak Fandi udah selesai ya, ketika sama saya di itu kan masih bau ya, tapi udah dikasih ini ya nggak bau kan, sampai sekarang juga nggak ada baunya gitu. Mungkin dia udah pergi ya kali dari ya. Jadi teman-teman sahabat Uruhara, ternyata selain ada sosok siluman ya, di sini ada sosok perempuan yang menyerupai seperti sundel bolong yang bisa mengeluarkan bau-bau tidak sedap gitu. Jadi baunya itu kayak lebih bau daripada bangkai tikus ya. Iya. Iya, dan sekarang pas kita cium baunya udah hilang sama sekali. Iya. Gitu. Oke, mungkin mau lanjut di sini atau kita Kita kesana aja udah Oke, cukup aja. Kita balik lagi aja. Tadi sosok bau bangkai di sini ya, tapi sekarang nggak ada kan? aneh ya, udah nggak ada Udah. bau sama sekali loh. Aku udah Nah, nggak cium. kalau ini dari ini ya, kita ke itu, Ke saung. ke Saung ya, Mm-mm. ke arah Saung ya. Nah, jadi sahabat Uruhara, kita mau masuk ke daerah Saung ini. Jadi tadi pas live di aplikasi sebelah itu banyak banget gangguan-gangguan, termasuk Iya. tadi kameramen juga ya sempat
gantiin host karena Udah. hostnya merasa tidak kuat ya. Di sini aja. Kita cukup di sini Iya, aja. nggak usah sana. Mungkin kita Teh Amel akan mencoba untuk menerawang atau berinteraksi dengan sosok yang ada di dalam saung itu. Kayak ada kakek-kakek ya, Agus ya, yang penunggu di sini ya, kakek-kakek yang nungguin tempat ini. Dan ini kayaknya nggak sembarang tempat ya, kayak ada banyak yang nungguinnya ya. Oke, maksudnya banyak yang nungguin itu sengaja mungkin sosok-sosok yang ada di dalam rumah itu sengaja ditanam di sini. Iya, sengaja itu. Jadi sahabat Uruhara, entah untuk tujuan apa ya, Iya. mungkin untuk tujuan mengamankan karena di sini kan ada sawah gitu ya, Mungkin ada kayak gitu. kebun-kebun gitu. Mungkin tujuannya untuk menjaga tempat ini supaya tidak ada yang mencuri atau Iya, iya, seperti Karena- itu. ya, Kalau menurut saya seperti itu, heeh. ya. Jadi tempat ini walaupun nggak ada manusia ya, tapi ada goib yang Yang- menjaga ya, yang menjaga tempat ini. yang menjaga. Oke. Ya, udah. Nah kira-kira nih, bisa nggak sih ada interaksi mungkin dari Agus? Coba ya, nanti kalau misalnya ya, pemirsa, kalau seandainya dari tempat ini ada yang galak ya, Iya. mungkin akan bisa masuk sama Agus ya. Apakah dia merasa terganggu sama kita ya? Kita coba ya, Mudah-mudahan Di- bisa ya. mencoba dari Agus ya. Mm-mm. Coba kamera di sini ya, ke depan. Saya minta izin dulu ya, buat yang ada di tempat itu. Kalau Anda memang merasa terganggu, saya minta masuk sama Agus ya. Kalau misalnya nggak merasa terganggu, mungkin dia nggak masuk ya. Bismillah. Oh. Oh. Aman, Aman ya? aman ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Berarti- artinya sosok yang ada di sini memang ketika kita hadir di tempat ini mereka tidak merasa terganggu sama sekali karena urusannya pun beda ya Teh Iya, ya dengan beda. kita. Iya, Jadi mungkin mereka yang ada di sini tuh kalau menurut dari penerawangan yang aku lihat gitu, seandainya ada orang yang berniat jahat atau berniat buruk Mereka kepada tahu. tempat ini, iya. mereka akan Akan baru tahu. merasa terganggu dan juga mereka akan mencoba untuk berinteraksi dengan orang yang bermaksud jahat. Iya. Gitu. Tetapi karena tujuan kita baik di Niat tempat baik ini, ya. jadi Mereka tahu ya, ya. masing-masing ya. Iya. Jadi mereka masing-masing seperti itu penerawangan yang aku lihat. Jadi memang sosok-sosok yang ada di saung itu memang mereka sengaja untuk ditanam untuk menjaga tempat ini ya, untuk Iya. menjaga tanah mereka supaya tidak ada yang mencuri daripada Mereka juga nggak hasil mau mengganggu panen ya ataupun kalau hasil kitanya nggak jahat gitu ya. kebun mereka. Gitu. Iya. Silakan. Oke, lanjut kita lagi. cukup di sini atau lanjut ya? Iya, lanjut lanjut. ke sebelah sini ya. Nah, kalau dari sini ya, kalau menurut saya ya, kita nggak usah ke sana. Kita teropong dari sini aja ya. Ya. Dari sini aja. Coba kita dari sini kan tadi energi-energinya banyak ya. Iya. Kak Heri, ya. Ngo. Bau kurang enak. Iya, Mulai bau lagi ya? iya. Makanya Sebelah sana iya. Nanti kita coba ya sama Agus. Apakah senyaman inikah atau ini gimana ya? Kalau menurut saya ini agak gagah nih ya. Iya. Nah, Kayak- sebentar Teh, mungkin sebelum dimulai ya, karena di sini kan mitosnya ada sosok siluman buaya, Jadi terus kemudian ada ular juga. Nah, kita mau mencari tahu sosok buaya itu sebetulnya siapa? Apakah benar itu adalah leluhur di tempat ini ya? Kita kan mau menguak mitos, jadi nanti kita kalaupun bisa nanti berinteraksi melalui Kang Agus, mudah-mudahan bisa ditanya ya. Jadi kita niatnya memang tidak mengganggu, Iya. tetapi kita ingin tahu sejarah tentang situ ini gitu. Karena terkadang katanya di sini tuh banyak sekali orang-orang yang kesurupan gitu. Iya. Jadi aku sempat dengar cerita daripada narasumber tadi pas lagi ngobrol-ngobrol briefing sebelum kita syuting. Jadi memang ketika ada orang-orang yang lewat di tempat ini tuh ada yang pernah kesurupan, terus ada yang
sempat melihat, dikasih lihat sosok ular, terus sosok buaya juga. Bahkan ketika tadi host TikTok mencoba untuk live gitu, ada penampakan daripada yang katanya mbah itu ya, Iya. yang mbah yang menyerupai buaya masuk ke dalam air. Jadi mudah-mudahan ketika nanti interaksi, tujuan kita mencari tahu ya kebenarannya dan mungkin sejarah di tempat ini secara singkat aja. Oke, silakan Teh, bisa dimulai. Ya, kita coba ya, pemirsa, apakah di sini ada seekor buaya dan juga ular ya. Kita coba. Mungkin kalau mereka merasa terganggu, mungkin dia akan masuk ya ke Agus. Kalau misalnya mereka tahu ya niat kita baik-baik, mungkin dia nggak akan datang ya. Kita coba aja ya, pemirsa. Kayaknya gemeter nih mah. Aku ngerasain ada energi yang kuat. Ini kayak ada ular ini mah. Coba tolong, kalau Anda merasa terganggu, tolong minta ya masuk. Nah, Dengan siapa? ini Bisa saya Maaf. berbicara dengan siapa? bisa saya berbicara? Sarang saha? Mbah? Sarang Mbah, mohon puntennya Mbah. Abdi dongkap ka dia sareng teman-temannya sanes badai ngaganggu nya Mbahnya. Hapunten pisannya bilih Mbahna kaganggunya, nuhunkeun dihapuntennya Mbahnya. Wios abdi sareng tim-tim ka dieu Mbah. Asal ulah agang pertempatan ieu. Mohon. Mbah hoyong naros abdi mbah. Mbah anu tadi sempet penampakan sanes Mbah. Tujuanna Mbah ningalikeun supaya apa? Supados kumaha ta Mbah? Terus ningali jalmi utang sompral teuing. Mohon henteu Mbah. Di dia abdi sareng rerencangan ya secara baik-baik Mbahnya. Hapunten, abdi tos ngaganggu Mbahnya. Nyuhunkeun dihapunten Mbahnya. Mbah tos lami di dieu Mbah. Mbah selami ngajagi tempat ieu. Mo Jadi hapunten Mbahnya bilih kaganggunya. Sok mangga. Sarengnya ke Agusnya. Hapunten, punten Mbahnya. Sok mangga. Lah, tek, tek. Geles. Kram. Hilang. Coba dilurusin dulu. Hilang. Jadi teman-teman sahabat Uruhara, barusan sosok yang masuk itu adalah mbah yang menjaga situ ini gitu. Jadi memang ketika kita datang ke sini memang maksud kita baik ya, hanya ingin tahu sejarah tempat ini dan apakah benar sosok yang menjaga tempat ini itu adalah mbah yang bisa menyerupai sebagai seekor buaya. Ternyata memang menurut penuturan dari tadi mbah yang masuk ke dalam tubuhnya Om Agus memang betul. Dan ketika aku mencoba untuk bertanya pun, ketika tadi dia menampakkan diri ya, ketika host Bau segar lagi. mulai bau lagi ya. Ya, bau nggak segar lagi ya. Ya, Kayak- mulai nggak segar lagi, bau nggak segar lagi ya. Ini dari sosok perempuan tadi kayaknya kayak nggak suka Coba. gitu ya. Kita ini ya, Bang Heri, tolong ya, buat yang ini kita mohon maaf ya, bukan maksud mengganggu dia. Kayak di sini. Yuk, dia merasa keganggu sama kita. Kita maju.
Nah, tadi kan kita udah ketemu sama sosok si Mbah nih Teh Iya. ya. Kalau sosok ular itu sebetulnya ada nggak sih Teh? Tapi kalau menurut saya, kalau sosok ular itu dia nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Nggak akan muncul walaupun dimasuk sama Agus nggak akan Nggak muncul. akan muncul. Kenapa nggak bisa muncul? Karena dia juga nggak mau terganggu. Oh, nggak mau terganggu. Tapi Iya. pas tadi kita sebelum live di aplikasi sebelah kan sempat pembukaan dulu tuh untuk Iya. mungkin mengundang mereka ya untuk hadir di tempat ini, dan sosoknya itu ada gitu. Iya. Itu kira-kira dia mungkin merasa terundang atau mungkin penasaran atau mungkin ya iseng datang aja hanya untuk melihat kita gitu. Itu gimana kira-kira? Yang tadi masuk. Bukan yang tadi pas kita opening Oh tuh. iya. Kan tadi kita sempat melakukan Dia merasa terundang sama kita. merasa terundang. Ya karena waktu Kak Immanuel ini ya, dia itu merasa diundang. Oke, jadi merasa diundang tapi dia tidak ingin berinteraksi gitu Iya. aja ya, mungkin Iya. hanya menyaksikan saja dari kejauhan. Oke, sahabat Uruhara, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini di sebuah situ yang ada di Kabupaten Subang, dan kesimpulan daripada penelusuran kita malam ini adalah memang di sini sosoknya itu tidak terlalu jahat ya Teh ya. Mungkin ada sosok yang mungkin agak merasa terganggu ya dengan kedatangan kita, yaitu sosok perempuan yang sosoknya itu seperti Bau sundel busuk, bolong ya, dan mengeluarkan bau busuk gitu. Dan ketika kita tadi sempat berinteraksi dengan sosok kakek yang bisa menyerupai sosok buaya itu, dia itu justru si sosok perempuan ini yang merasa terganggu ya. Bahkan ketika kita mencoba berinteraksi dengan sosok mbah yang ada di sini tuh, mbahnya itu tidak merasa terganggu ya, Tidak hanya merasa mungkin terganggu. mengingatkan bahwa ketika siapapun yang datang ke tempat ini jangan sampai salah bicara atau bicara sembarangan, Iya. atau jangan, dalam bahasa Sundanya jangan sompral gitu Jangan ya, jangan sompral, sekata-kata gitu. Dan memang hal tersebut sampai saat ini selalu kita pegang teguh ya, bahwa ketika kita datang ke tempat manapun, kita selalu menjaga lisan kita supaya kita selalu aman, baik ketika kita datang maupun pulang ya. Iya. Aku mungkin akan nanya ke Om Agus nih Om. Tadi kan sempat nih kita berinteraksi ya melalui Om Agus dengan sosok si Mbah itu. Iya. Kalau secara kasat mata ataupun bisa dideskripsikan penampilan si Mbah itu kayak gimana sebetulnya? Kakek-kakek agak bongkok. Agak bongkok. Iya. Mm-mm. Cuman kayak baju ke atasnya putih, tapi kayak ke hitam-hitaman gitu. Jadi ada kombinasi warna Warna hitam dan putih, putih. mungkin dari pakaiannya ya. Iya. Dan tadi kalau dilihat-lihat nih si Mbah itu apakah ketika kita datang ke tempat ini marah kah atau merasa terganggu kah, gimana Kang? Kalau marah sih enggak terasa terganggu juga, cuman mengingatkan aja. Mengingatkan supaya kalau masuk ke sini, kalau bahasa Sundanya itu jangan sompral, jangan sombong. Jangan sombong. Oke, jadi pesan daripada si Mbah itu seperti itu ya, sahabat Uruhara. Jadi beliau memang menyampaikan sekali lagi bahwa kemanapun kita pergi ya, selalu jaga tutur kata kita. Dan kalau dilihat-lihat ini situnya sebetulnya bagus banget ya Teh. Dan ini tuh sejarahnya itu, situnya tuh bukan situ buatan, tetapi ini sudah ada sejak zaman dahulu Alami gitu. ini. Ya. Jadi dari leluhur-leluhur sebelumnya ini memang sudah dijaga. Hanya mungkin sayangnya ini kurang terekspos ya. Iya. Kurang terekspos karena ini situnya itu sangat berpotensi sekali sebagai tempat wisata. Dan mungkin aku akan tanya nih ke Teh Amel, kira-kira kalau situ ini dijadikan tempat wisata nih Teh, dibikin rame, mungkin dibikin ada wahana-wahananya, kira-kira aman gak nih? Kalau menurut saya ya, ini kan saya kan dari sini ya, pemirsa, di sini kan ada ibu itu ya, ibu apa namanya, ibu angkat ya. Dengar-dengar saya ini mau dibikin pariwisata ya dulu itu, tapi sampai sekarang enggak. Jadi udah dibagus-bagus ya ininya juga, tapi kan kenyataannya begini, mungkin dari sini tidak mengizinkan untuk tempat pariwisata, pemirsa. Mungkin dari leluhur di tempat ini tidak mengizinkan situ ini dijadikan tempat pariwisata. Iya, kayaknya tidak mau dirubah-rubah. Tidak mau dirubah. Jadi memang leluhur di sini mungkin ya, baik itu dari manusianya ya, leluhur manusia ataupun sosok leluhur astral mungkin ya. Jadi supaya bentuk
tanahnya ataupun bentuk asli daripada situnya ini tetap terjaga gitu Iya. dari generasi ke generasi berikutnya gitu ya Iya. Teh ya. Jadi kenapa mungkin ketika akan ada proyek pembangunan situ ini untuk dirombak atau diperluas atau dipersempit pun itu selalu tidak pernah mulus ya, Iya, selalu gagal. Selalu Gitu. gagal. Jadi mungkin alasannya leluhur di sini tidak mengizinkan. Jadi Mengizinkan lebih untuk- baik situ ini tetap terjaga sebagaimana adanya, bentuknya tetap dijaga dari mulanya ya, Iya. dari awal situ ini terbentuk, terus kemudian sampai saat ini mungkin leluhur yang di sini baik yang dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia pun ingin melestarikan situ ini supaya tetap terjaga keasliannya. Oke sahabat Uruhara, itulah tadi penelusuran kita pada malam hari ini di salah satu situ yang ada di Kabupaten Subang. Dan kesimpulan daripada penelusuran kita pada malam hari ini adalah tetap jaga kelestarian alam ya, jangan pernah kita berani untuk merusak alam karena alam pun akan menunjukkan kemarahannya ya Teh ya. Dan kita juga harus selalu menghormati leluhur-leluhur dan yang saling ada menjaga, gitu ya. di tempat ini, baik itu dari bangsa mereka maupun dari bangsa kita sendiri gitu. Dan aku Immanuel, Om Agus dan Teh Amel undur diri. See you on the next video. Dadah.